Halo guys, kembali lagi di channel Yenda. Di video kali ini saya akan melanjutkan serial film The Last of Us yang dirilis pada tahun 2023. Film ini disutradarai oleh Neil Druckmann dan dibintangi oleh Pedro Pascal, Bella Ramsey, dan masih banyak yang lainnya. Sebelumnya saya sudah membuat spoiler The Last of Us episode 1-2. Buat kalian yang belum nonton alur ceritanya bisa nonton terlebih dahulu di channel ini. Dan episode yang akan saya bahas kali ini yaitu episode 3-4. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Masih menjadi kelanjutan dari film sebelumnya, di mana Joel menepati janjinya ke Tess untuk menjaga Ellie dan membawanya ke teman mereka yang sesama penyelundup yaitu Frank dan Bill. Setelah Joel dan Ellie beristirahat sebentar di hutan, mereka lanjut menuju ke sebuah toko untuk mencari perbekalan yang pernah Joel simpan di sana. Ellie lalu menemukan ruang bawah tanah dan masuk ke dalamnya. Rasa penasaran Ellie membawanya ke seseorang yang terinfeksi, namun karena tertimbun runtuhan, orang tersebut tidak bisa menyerang Ellie. Ellie kemudian mengambil belatinya dan menusuk orang yang terinfeksi itu sampai meninggal. Keduanya lalu lanjut jalan kaki untuk menyusuri jalanan. Banyak hal yang baru pertama kali dilihat oleh Ellie seperti pesawat dan sebagainya. Ellie kemudian melontarkan pertanyaan yang membuat dirinya penasaran, yaitu siapa orang pertama yang terinfeksi jamur Ophiocordyceps. Joel pun mengatakan kalau kemungkinan jamur Cordyceps ini masuk ke dalam bahan pangan seperti tepung ataupun gula. Setelah itu, bahan-bahan tersebut dijual di berbagai wilayah maupun negara, sehingga siapapun yang mengonsumsi berlebihan bisa terinfeksi jamur Cordyceps. Di tengah perjalanan, mereka lalu menemukan tumpukan kerangka manusia. Karena tidak ada tanda-tanda meninggal karena terinfeksi, Joel pun yakin kalau tumpukan kerangka itu memang sengaja dimusnahkan oleh para Fedra untuk menghemat makanan. Kita kemudian diperlihatkan ke latar scene 20 tahun sebelumnya untuk mengenal sosok Frank dan Bill. Di wilayah Lincoln, wabah mulai merambah dan para warga dievakuasi oleh Fedra. Namun salah satu orang yaitu bernama Bill menolak ikut dan diam-diam memantau dari bunker bawah tanahnya. Setelah semua warga pergi, Bill pun dengan girang keluar dari persembunyiannya karena memang pada dasarnya Bill ini tidak suka bersosialisasi. Ia lalu mengelilingi kota dan mendatangi toko demi toko untuk mengambil persediaan panganan yang Bill butuhkan. Tak hanya itu, Bill juga membangun pagar listrik di sekitar tempat tinggalnya dan membuat perangkap untuk mencegah seseorang memasuki wilayahnya. Sampai akhirnya 4 tahun kemudian, tepatnya tahun 2007, Bill yang sedang berkeliling mendengar suara orang dari lubang perangkapnya. Orang tersebut adalah Frank. Bill kemudian membantu mengeluarkan Frank dan memeriksanya menggunakan alat pendeteksi. Seperti yang kita duga, Frank dalam keadaan sehat dan tidak terinfeksi. Frank lalu mengaku kalau ia sangat lapar karena tak makan selama 2 hari. Jadi, Bill pun dengan terpaksa mengundangnya ke rumah untuk memberinya sedikit makanan dan pakaian bersih. Kehidupan Bill yang beda dari warga lainnya membuat Frank terkesan. Begitu pula dengan Bill. Kedatangan Frank membuat keadaannya berubah karena akhirnya ia memiliki seorang teman yang bisa diajak ngobrol. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, Frank mendapat teman dari radio komunikasi dan mengundangnya untuk makan bersama. Ternyata temannya dimaksud Frank adalah Tess dan Joel. Karena banyaknya persediaan barang-barang di sekitar, Frank pun mengajak Tess dan Joel untuk mendirikan operasi penyelundupan. Meskipun begitu, Bill masih tidak terbiasa dengan orang asing. Namun Joel meyakinkan Bill kalau mereka orang baik dan tujuan kerjasama mereka untuk membantu warga di karantina untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan. Contohnya seperti obat-obatan maupun buku. Joel lalu menyarankan Bill untuk mengganti pagarnya karena sudah banyak kabel-kabel yang berkarat. Selain itu, Joel juga yakin cepat atau lambat para penjara akan datang menghancurkan pagar Bill. Waktu demi waktu berlalu, apa yang dikatakan Joel pun terjadi. Di mana di malam hari, segerombolan orang bersenjata melewati wilayah Bill. Beberapa dari mereka berhasil kena jebakan, tapi sebagian besar lagi menembaki ke arah Bill hingga salah satu peluru mengenai perut Bill.
Frank pun dengan sigap membawa masuk Bill dan mengobati lukanya. 10 tahun kemudian, Bill serta Frank terlihat sudah lanjut usia, khususnya Frank yang harus hidup di kursi roda karena penyakit yang diderita mempengaruhi motoriknya. Karena hal itu, Frank menjadi kesulitan untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti pipis. Hingga suatu saat, Frank mengeluh tentang keadaannya dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia mengungkapkan permintaannya ke Bill agar membuat makan malam terakhir mereka. Dan setelah itu, ia menyuruh Bill memasukkan obat tidur dengan dosis mematikan, sehingga bisa membunuh Frank. Bill pun menuruti apa yang dikatakan Frank. Sampai saat Bill menuangkan wine-nya, ia mengungkapkan kalau ia juga menaruh obat mematikan di minumannya, karena Bill juga merasa dirinya sudah tua dan tidak memiliki tujuan hidup lagi, yang akhirnya obat tersebut membunuh keduanya. Beberapa minggu kemudian, atau tepatnya di masa sekarang, Joel dan Ellie akhirnya sampai di Lincoln. Saat keduanya masuki rumah Bill, mereka merasa rumah itu sudah tak berpenghuni lagi. Terlihat kalau debu ada di mana-mana dan hanya ada makanan basi di atas meja makan. Ellie kemudian tak sengaja menemukan sepucuk surat yang ditulis oleh Bill dan ditujukan ke Joel. Dalam surat itu, Bill meminta Joel agar tak membuka kamar tidur mereka karena sudah pasti ada tubuh Bill dan Frank yang sudah membusuk. Ia juga menuliskan tentang kode bunker serta gerbangnya dan membiarkan Joel mengambil semua persediaan yang dibutuhkan. Surat itu kemudian diakhiri dengan pertanyaan Bill agar Joel terus menjaga Tess. Namun siapa sangka mendengar hal itu membuat Joel emosional karena mengingat Tess sudah meninggal. Tapi Joel berpikir untuk melupakan apa yang sudah terjadi. Ia lalu masuk ke dalam bagasi rumah Bill dan menyalakan mobil yang masih berfungsi. Karena yang dituju mereka kini sudah meninggal, Joel pun berniat pergi ke Wyoming untuk menemukan adiknya yang bernama Tommy. Sebelum pergi, Joel memberi Ellie peraturan yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama, Ellie tidak boleh lagi menyebut atau membahas tentang Tess. Dan yang kedua, Ellie tidak boleh beritahu siapapun tentang dirinya yang kebal akan gigitan infeksi. Karena jika mereka melihat bekas gigitan Ellie, maka mereka tak segan-segan untuk membunuhnya. Keduanya lalu mempersiapkan beberapa senjata. Awalnya, Ellie berniat untuk membawa senjata sendiri, namun langsung dilarang oleh Joel. Sampai akhirnya, Ellie menemukan sebuah pistol di laci dan masukkannya ke dalam tas secara diam-diam. Setelah semuanya sudah disiapkan, mereka pun pergi menggunakan mobil yang menjadi pertama kalinya Ellie menaiki mobil. Selama perjalanan, Joel beberapa kali menghentikan mobilnya untuk mengambil bahan bakar dari mobil-mobil lain yang berhenti di jalanan. Sesekali mereka juga beristirahat di tengah hutan yang jauh dari orang-orang terinfeksi atau para penjara. Singkat cerita, keesokan harinya, mereka kemudian melanjutkan perjalanannya. Joel lalu mulai bercerita tentang saudara Tommy. Ia mengungkapkan kalau Tommy ini memiliki jiwa penolong seperti superhero. Jadi setelah lulus SMA, Tommy mendaftar di militer angkatan darat dan ditugaskan ke badai gurun untuk berperang. Tapi ternyata Tommy merasa kalau menjadi tentara tak membuatnya menjadi pahlawan. Sampai akhirnya terjadilah wabah jamur cordyceps. Awalnya Joel dan Tommy bergabung dengan sekelompok penyintas lain untuk pergi ke Boston. Dan dari situlah Joel bertemu dengan Tess. Lalu berselanya waktu, Tommy bertemu dengan Merlin yang membujuknya bergabung dengan Fairfleece. Jiwa kepahlawan Tommy pun muncul dan bersedia masuk ke Fairfleece. Namun impian Tommy itu kembali pudar. Akhirnya ia memutuskan keluar dari Fairfleece dan berjuang hidup sendirian. Maka dari itu, Joel berusaha sebisa mungkin untuk menjemput adiknya tersebut. Setelah mengobrol cukup panjang, mereka dihadapkan dengan sekumpulan kendaraan yang menghalangi jalan mereka. Jadi Joel pun putar balik untuk mencari jalan lain. Mereka kemudian mulai memasuki Kansas City dan melihat zona karantina. Namun anehnya mereka tidak melihat satupun tentara federal di sana. Bersama dengan itu, seorang pria muncul sambil berpura-pura kesakitan mengharap keduanya turun dari mobil dan menolongnya. Namun Joel tak jatuh dalam trik murahan itu. Sebaliknya, Joel malah menginjak gas lalu menabrak pria tersebut. Dan benar saja, beberapa orang mulai muncul dan menyerang mobil Joel.
Mereka bahkan memasang jebakan yang membuat ban mobil Joel kempes. Joel pun menabrakkan mobilnya ke sebuah gedung dan terlibat tembak-tembakan dengan mereka. Ellie kemudian bersembunyi di sebuah ruangan, sementara Joel menembaki mati para musuh. Sampai akhirnya, salah satu dari mereka yang bernama Brian muncul lalu mencekik Joel. Ellie pun keluar dari persembunyiannya sambil membawa pistol sendiri dan menembakkannya ke kaki Brian. Setelah lepas dari ancaman Brian, Joel pun menyita pistol milik Ellie dan memintanya kembali ke ruangan sebelah sebelum akhirnya Joel membunuh Brian. Joel dan Ellie pun langsung melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gedung. Di samping itu, di sisa-sisa bangunan penahanan federal di Kansas City, terlihat pemimpin kaum revolusioner yaitu Kathleen Coughlin sedang menginterogasi Dr. Edlen Stan mengenai keberadaan seseorang bernama Henry Barral. Henry ini diyakini menjadi dalang kematian saudaranya yang bernama Kathleen. Di waktu yang sama, sekelompok orang membawa mayat Brian dan lainnya yang dibunuh oleh Joel. Kathleen pun dengan yakin kalau ini merupakan ulah Henry. Ia lalu kembali masuk ke dalam dan membunuh Dr. Edelstein. Kathleen kemudian memerintahkan pasukannya untuk menggeledah seluruh kota dan membunuh Henry. Di sisi lain, Joel serta Ellie melihat gerombolan para kaum revolusioner sedang mengobrak-ngabrik kota. Joel pun menyimpulkan kalau mereka merupakan kaum pembelot yang sudah menjatuhkan para federal dan mulai menguasai perkotaan Kansas. Joel lalu mengaku bersalah karena menempatkan Ellie ke posisi di mana ia harus melukai dan membunuh seorang yang berbahaya. Meskipun Joel menganggap Ellie anak kecil, tapi Ellie mengaku kalau Brian bukanlah orang pertama yang pernah Ellie serang. Keduanya kemudian berencana untuk pindah ke gedung tinggi di seberang setelah para pembelot sudah pergi. Joel juga kini membiarkan Ellie membawa pistolnya sendiri untuk berjaga-jaga. Sementara itu, Kathleen dan anak buahnya yang bernama Perry pergi ke loteng rumah kosong yang menjadi tempat Henry tinggal. Di situ, Kathleen menemukan beberapa gambar milik anak kecil yang diketahui bernama Sam. Ia menduga kalau Henry kehabisan persediaan makan, jadi kemungkinan Henry berkeliling-keliling untuk mencari makanan. Selain itu, Perry juga menunjukkan suatu ruangan ke Kathleen yang di dalamnya ada sesuatu bergerak di bawah tanah. Perry pun menyarankan agar memberitahu yang lain, namun Kathleen malah menyuruhnya menunggu sampai urusan mereka dengan Henry selesai. Di tempat lain, Joel dan Ellie akhirnya sampai di lantai 33 di salah satu gedung tinggi di mana mereka bisa melihat daerah sekitar sehingga bisa menemukan jalan untuk keluar. Keduanya kemudian memutuskan beristirahat di salah satu ruangan. Joel juga meletakkan pecahan-pecahan kaca di sekitar mereka tidur, supaya jika ada orang yang menyelinap maka Joel akan terbangun oleh suara kaca-kaca tersebut. Sebelum mereka tidur, Ellie mengatakan lelucon yang membuat Joel tertawa untuk pertama kalinya. Singkat cerita, malam pun semakin larut. Saat Joel tertidur, Ellie tiba-tiba membangunkannya dan menemukan seorang pria serta anak kecil menodongkan senjata ke arah mereka. Ternyata, kedua orang tersebut adalah Henry dan Sam. Nah, bagaimana kelanjutan nasib Joel dan Ellie? Kita lihat saja nanti di episode 5 dan 6. Oke guys, itulah alur cerita film The Last of Us episode 3-4. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, tetaplah semangat meskipun berat untuk dilakukan. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.